Baik, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai penerapan trigonometri pada soal-soal cerita. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, jadi pada penerapan ini kita akan lebih banyak untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi trigonometri. Nah, karena soalnya berbentuk soal cerita, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, rumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Nah, untuk menentukan model matematikanya, kita harus tahu apa yang dimaksimumkan dan apa yang diminimumkan. Nah, ketika yang diminimumkan misalkan luas, berarti kita harus mencari model matematika dari luas tersebut. Misalkan luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, berarti kita harus nyatakan panjang dan lebarnya dalam suatu bentuk fungsi trigonometri. Karena yang kita bahas hari ini adalah fungsinya adalah fungsi trigonometri. Kemudian ketika sudah ketemu model fungsinya, nah kita bisa gunakan turunan pertama, ya. Turunan pertama untuk menentukan f aksen x sama dengan 0. Nanti kita akan dapat beberapa nilai x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Nanti tinggal kita uji mana yang maksimum dan mana yang minimum. Oke, kita coba dulu di contoh yang pertama. Di sini ada sebuah talang dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 42 cm dengan cara dilipat menjadi 3 bagian yang sama. Nah, ilustrasinya sudah ada di bagian bawah. Kalau kita lihat di situ bentuk talangnya berbentuk trapesium. Nah, tujuan akhirnya nanti adalah supaya talang ini dapat menampung air sebanyak-banyaknya ini ya. Nah, karena yang diminta adalah dapat menampung air sebanyak-banyaknya, maka luas penampang talang ini harus maksimum. Berarti kita harus nyari luasnya. Luas trapesium adalah L sama dengan setengah, ini A ya, ini B, jadi A tambah B dikali tingginya. Nah, tentu saja tidak berhenti sampai di sini. Jadi untuk menentukan nilai turunannya nanti kita harus mengubah bentuk luas sama dengan setengah A tambah B kali T ini dalam satu variabel yang sama. Nah, kita perhatikan di sini seng ini lebarnya 42 cm ya. Kemudian dilebar menjadi 3 bagian yang sama. Berarti perbagiannya 42 dibagi 3, hasilnya adalah 14. Berarti di sini 14, di sini 14. Nah, kita akan nyatakan B-nya juga 14 ya. Kita akan nyatakan A dan T dalam satu variabel tertentu, yaitu dalam ini yang ada adalah alfanya, karena luas penampang ini bergantung pada nilai alfa. Jadi kita akan menentukan nilai alfanya dulu. Katakanlah ini Y. Ini kalau kita tarik garis tegak lurus, ini juga sama. Ini Y. Berarti nanti A itu sama dengan 14 ditambah 2Y. Nah, kita cari ya, kita cari Y-nya dalam alfa. Ini alfa, ini 14, ini T, ini Y. Nah, Y ini sisi samping pada sudut alfa. Berarti untuk menentukan Y ini kita bisa gunakan cos alfa. Cos alfa sama dengan Y dibagi 14, sehingga kita dapat Y-nya itu 14 kali cos alfa. Untuk T berarti T itu sisi depan, berarti untuk sisi depan kita bisa gunakan sin. Jadi T per 14. Berarti T sama dengan 14 kali sin alfa. Nah, dari sini kita bisa nyatakan bagian alasnya B ya.
alasnya itu sama dengan B sama dengan 14, kemudian atasnya itu sama dengan A, berarti ini 14 ditambah 2 kali 14 sin alfa, berarti A nya kita dapatkan 14 ditambah 28 sin alfa. Tinggi atau T, nah T kita sudah punya 14 sin alfa. Sebentar, ini ada keliru ya, Y nya dapat ini tadi, jadi ini 14 cos alfa, ini 28 cos alfa. Oke, sekarang kita susun dalam persamaan luas. Luas sama dengan setengah A tambah B dikali T ya. Setengah A nya itu 14 ditambah 28 cos alfa ditambah B nya 14 dikali T nya 14 kali sin alfa. Ini bisa kita coret ya, ini 7, jadi ini 28 ditambah 28 cos alfa dikali 7 sin alfa. Nah ini kita kalikan, 28 kali 7 itu 196. Nah, berarti kan di sini ini ada sin alfa cos alfa ya. Kita bisa mengubah bentuk sin alfa cos alfa ini. Perhatikan bahwa sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Sehingga untuk sin alfa cos alfa itu setengah sin 2 alfa. Ini ya. Berarti ini bisa kita ganti. Ini kita hapus saja dulu. Nah ini L dalam alfa, ini kita sudah ketemu ya. Selanjutnya yang C. Yang C ini kita tinggal turunkan aja L aksen alfa sama dengan 0, berarti 96 sin 196 sin alfa, berarti jadi 196 cos alfa. Ini 98 kali sin 2 alfa turunannya, berarti cos 2 alfa dikali 2. Nah ini bisa kita bagi 196 di cos alfa ditambah cos 2 alfa sama dengan 0. Nah karena di sini ada cos 2 alfa, di sini ada cos alfa, kita samakan sudutnya. Jadi ini cos alfa ditambah 2 cos kuadrat alfa min 1. Kita susun lagi persamaannya jadi seperti ini, kemudian tinggal kita faktorkan. Jadi 2 cos alfa ini min 1 kali cos alfa plus 1. Berarti nanti dapat cos alfanya sama dengan setengah atau cos alfanya sama dengan min 1. Nah, perhatikan, untuk cos alfa sama dengan min 1 ini jelas tidak mungkin ya, karena alfanya jadi 180 derajat. Kalau alfa ditekuk jadi 180 derajat, maka tidak memungkinkan bentuk ini akan menjadi talang atau menampung air, karena nanti dia akan sejajar berhimpit dengan B ya. Jadi ini tidak mungkin. Kemudian alfa sama dengan setengah, ada dua nilai alfa yang memenuhi.
yaitu 60 derajat atau pi per 3, 300 atau 5 pi per 3. Tapi kalau 300 jelas tidak mungkin ya. Bentuknya tidak akan menyerupai talang, sehingga alfa di sini memang terbatas pada kuadran 1 untuk kasus ini. Jadi alfa yang memenuhi adalah pi per 3 atau 60 derajat. Nah, ini besar alfa ya, berarti sudah terjawab di sini. Nah, selanjutnya kalian bisa kerjakan latihan 1 ini. Untuk nomor 1 ini tidak terlalu sulit, ini tinggal kalian cari aja V aksen T sama dengan 0 ya, jadi turunannya terhadap T ya. Kemudian nomor 2 ini duplikasi, ini diganti saja ya, ini diganti 16, ini 16, jadi ini 48 ya gitu. Nah sekarang untuk nomor 3, ini ABO ini LX atau luas ABO ini luas segitiga, berarti kalian harus nyari luas dari segitiga. Luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah alasnya ini AB ini ya, ini A. Nah tingginya yang mana? Tingginya yang ini atau OC ya, ini T. Nah, berarti kan di sini ABC ini terletak pada lingkaran dengan jari-jari 1, otomatis panjang OA ini 1. Nah, sekarang untuk menentukan alas dan tingginya, kalian bisa melakukan hal yang sama seperti di contoh sebelumnya. Jadi ini alfa, ini 1, ini T, katakanlah ini AC katakanlah ya sudah AC enggak apa-apa, AC atau X gitu aja ya. Ini jadi untuk menentukan X, misalkan X itu sisi samping, berarti nanti kita bisa menuliskan cos alfa sama dengan X dibagi 1, atau kita dapat X sama dengan cos alfa. Nah, nanti AC, AB atau alas itu kan sama aja dengan 2X. Nah, sekalian kalian tinggal menentukan berapa tingginya. Nah, kalau tinggi sisi depan ya, sama seperti tadi. Nomor 4. Nah, nomor 4 juga relatif sama ya ini. L-nya adalah panjang kali lebar ya. Kita akan menentukan L-nya dalam alfa. Ini lebar ya. Kemudian ini panjangnya. Karena kita di sini tidak tahu ya panjang ini berapa, katakanlah ini X ya. Jadi P-nya ini bisa kalian tuliskan 2X. Ini alfa, ini X, ini L, ini R. Ini sama seperti tadi ya. Misal kita mau cari L-nya, L ini sisi depan, berarti kita pakai sin alfa. Sin alfa sama dengan L dibagi R. Berarti nanti dapat L-nya adalah R kali sin alfa. Nah, sekarang kalian bisa gunakan cara yang sama untuk menentukan X, kemudian tentukan nilai P. Kalau sudah, berarti nanti tinggal persamaannya jadi bentuk L alfa. Terus tentukan L aksen alfa sama dengan 0. Nah, cari nilai alfanya berapa saja. Kalau sudah ketemu, yang ditanyakan luas maksimum, berarti masukkan. Misalkan dapat alfa 1. Nah, ya berarti bla 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 dalam alfa 1. Silakan dihitung. Nomor 4 ini tidak terlalu sulit juga. Ini mungkin persamaannya aja kalian yang tidak familiar, ini kalian bisa gunakan X ini dalam fungsi T. Jadi X ini sama aja dengan FT ya. Karena di sini dalam T semua. Berarti kalian bisa nuliskan langsung F aksen T sama dengan 0. Nah, ini lebih gampang. Nomor 5. Oke, saya kira cukup
sekian untuk petunjuknya. Silakan kalian bisa nyoba 5 soal ini secara mandiri. Terima kasih. Selamat pagi.